Halo para sedulur, terima kasih banyak yang sudah klik video ini. Gimana kabarnya kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kasus di mana lagi-lagi kita dikejutkan nih dengan penemuan sebuah mayat yang ada di daerah Jawa Timur. Di mana kejadian ini terjadi di tahun 2025 yang saat itu ini warga menemukan sebuah mayat yang mengapung di aliran sungai. Nampaknya setelah diidentifikasi, mayat itu merupakan seorang gadis SMA di mana kondisi tubuhnya ini sangat miris sekali loh. Bagaimana kisah lengkapnya? So buat kalian sebelum masuk ceritanya, alangkah baiknya ya kalian klik tombol subscribe-nya, oke? Dan so tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Mayat itu adalah Putri Regita Amanda atau sering dipanggil dengan nama Putri. Jadi Putri ini gadis 18 tahun yang merupakan seorang anak yatim di mana hanya tinggal tersisa bapaknya yang bernama Bapak Misman. Putri ini lahir dari keluarga yang bisa dikatakan cukup mapan atau ekonominya kelas menengah ke atas lah, tapi yang tidak kaya raya banget. Dan di situ dia ini tinggal bersama bapaknya di daerah Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Putri ini dikenal dengan gadis yang kalem atau bisa dibilang introvert dan tidak pernah berbuat aneh-aneh semasa hidupnya. Dan selama menjalani sekolahnya pun yang saat itu sekolah di SMA YPM Sumobito Jombang, Putri ini sering banget meraih prestasi karena pada saat itu memang dia ini fokusnya pure untuk pendidikan dan takut jika nanti ayahnya kecewa. Makanya dia rajin banget untuk belajar supaya dia ini meraih prestasi di sekolahnya. Tapi sedulur, meskipun dia ini merupakan orang yang introvert, ini tidak menghalanginya untuk berkenalan dengan orang-orang baru di media sosial. Makanya pada saat itu dari hal-hal tersebut, dari mulai berkenalan dengan orang-orang di media sosial, Putri ini mulai tertarik dengan seseorang yang merupakan lawan jenisnya. Namanya adalah Ardiansa Putra yang usianya sama-sama 18 tahun. Jadi Ardiansa sendiri ini tinggal di Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dan tidak diketahui bagaimana latar belakangnya. Tapi yang gua tahu di mana Ardiansa ini lahir dari keluarga yang bisa dibilang pas-pasan atau menengah ke bawah. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka ini semakin intens dan akhirnya dari hal tersebut mereka ini resmi berpacaran. Di sini mungkin Putri ini baru pertama kali pacaran ya. Makanya pada saat itu dia ini takut apabila ayahnya ini tidak mengizinkannya untuk memiliki hubungan dengan seorang laki-laki. Makanya dari hal tersebutlah ya Putri dan Ardiansa ini menjalankan hubungan itu secara diam, atau bahasa sekarangnya itu adalah hubungan backstreet, atau kalau gua bilang gerakan bawah tanah. Udah macam perjuangan aja anjir. Dan dalam menjalani hubungannya itu Putri ini tentu sangat bahagia sekali karena dia mendapatkan pasangan yang bagaikan seorang malaikat buat dirinya. Tapi di sini ternyata ketulusan hati seorang Putri ini tidak mendapatkan feedback yang baik dari seorang Ardiansa, karena kalau gua bilang Ardiansa ini memiliki maksud lain dari hubungan tersebut. Jadi memang tidak pure gara-gara cinta atau sayang. Karena pada waktu itu, karena seiring berjalannya waktu ya, Ardiansa ini kan tahu bahwa latar belakang Putri ini cukup lumayan lah bisa dibilang kan ya. Makanya di situ dia berpikir nih, bagaimana sih cara menguasai hartanya si Putri? Makanya dari situlah Ardiansa ini mempunyai rencana yang sangat licik agar dia ini bisa mengambil harta bendanya si Putri. Dan di situ untuk melancarkan rencana yang sangat licik ini, Ardiansa mengajak dua temannya yang kebetulan juga memiliki latar belakang dan keinginan yang sama. Di antaranya adalah Ahmad Tauri yang saat itu berusia 18 tahun dan Lutfi Inahu yang usianya 31 tahun. Ahmad dan Lutfi ini merupakan warga Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, dan singkat cerita ya setelah seiring berjalannya waktu mereka berdiskusi lah untuk merencanakan hal ini, dan hasilnya adalah mereka akan berencana untuk menjebak Putri di sebuah tempat yang sepi. Lalu mereka akan melemahkan, bahkan kemungkinan terburuknya di sini mereka akan menghabisi nyawanya si Putri. Agar apa? Ya akan mereka bisa menguasai harta bendanya yang dibawa oleh si Putri. Dan di situ agar rencananya ini berhasil, pacarnya Putri, si Ardiansa ini bertugas untuk mengajaknya pergi bermain dan membawanya ke tempat yang sudah memang mereka rencanakan atau mereka tentukan. Dan tentunya menurut gua ini pasti sangat mudah sekali, karena yang pertama ya si Ardiansa kan cowoknya, orang yang paling dipercaya oleh si Putri. Makanya singkat cerita di hari Senin 10 Februari 2025 di sore hari, ya seperti biasalah Ardiansa ini mengajak Putri untuk ketemu di daerah kawasan Mojowangi, Kecamatan Mojowarno. Dan di situ karena hubungan ini kan tidak diketahui oleh ayahnya, di situ makanya si Ardiansa tidak menjemput si Putri. Dan
ya berangkat sendiri gitu loh. Makanya Putri ini berpamitan lah sama bapaknya. Di situ dia alasannya tuh adalah untuk COD bareng dengan seseorang biar dia diizinkan tuh untuk keluar. Dan di sini ya karena bapaknya saking percayanya sama si Putri, makanya alasan tersebut diiyain aja sama bapaknya. Dan ya setelah itu singkat cerita dia pergi ke tempat itu dengan motor Honda Vario-nya. Sekitar pukul 4 sore, pertemuan antara Putri dan Ardiansa ini terjadi. Di situ mereka sejenak berkencan lah seperti biasa, kayak macamnya orang-orang kencan lah, pacaran gitu. Tapi tak berselang lama, di situ Ardiansa ini mengajak Putri untuk pergi ke rumah si Ahmad, temannya tadi yang ada di wilayah Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Di sini awalnya Putri ini kayak macam ragu karena nggak kenal sama sekali loh temennya itu, dan karena Putri ini adalah seorang introvert, makanya dia takut jika nanti bakal canggung dengan temannya ini. Tapi di situ Lur, Ardiansa ini mencobalah untuk meyakinkan, dan akhirnya ya nggak berselang lama Putri mengiyakan ajakan tersebut. Dan singkat cerita ya sesampainya di sana ternyata Putri dan Ardian ini sudah ditunggu oleh dua temannya tadi, yaitu si Ahmad dan si Lutfi. Mereka di situ berbincang-bincang antara satu dengan yang lain agar bisa saling mengenal lah. Dan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba mereka bertiga ini punya pikiran untuk membeli miras, minuman keras. Di situ Putri cukup kaget karena ya sudah jelas Putri ini kan orangnya yang sangat baik hati, makanya dia tidak mau ikutan. Dan di situ dia hanya menunggu mereka di rumahnya si Ahmad. Di sini sebenarnya Lur ya, Putri ini sudah tidak menyangka lah bahwa si Ardiansa ini kok bisa seperti itu. Bisa-bisanya dia mabok di depan pacarnya sendiri. Kayak sejak kapan sih? Tapi lagi-lagi ya karena perasaan cintanya itulah ya Lur ya, Putri ini harus percaya dan menemani Ardiansa di rumahnya si Ahmad. Akhirnya ya setelah beberapa waktu mereka ini kembali lagi dengan beberapa botol miras. Lalu di situ dia meminumnya bersama-sama. Putri takut, Putri bingung harus bersikap bagaimana terhadap si cowoknya ini. Apalagi waktu itu kan sudah menunjukkan cukup larut malam, tapi ya mau gimana lagi kan? Dia bingung banget lah harus berbuat seperti apa. Nah, di sini Lur, setelah mereka bertiga ini, Ardiansa, Ahmad, Lutfi ini setelah minum miras, mereka ini mulai melancarkan aksinya lah, dimana mereka ini mulai mengajak Putri keluar karena nggak mungkin kan mengeksekusinya di rumahnya Ahmad. Akhirnya dia ajak keluar ke daerah Jombang, dan di situ anehnya Putri ini nurut aja. Apalagi di situ Lur ya, kalau kata gua emang nggak tahu ya, aneh sumpah. Karena kan ada motor dua nih. Nah, di situ Putri ini bisa-bisanya bonceng 3 sama cowoknya. Jadi ada si Ardiansa, terus tengahnya si Putri, dan belakangnya itu si Lutfi, dan satunya lagi itu si Ahmad yang naik motor satunya. Entah di sini nggak tahu kok bisa-bisanya si Putri kok bisa mau gitu loh. Dan singkat cerita, mereka berempat ini melewati area persawahan di Desa Gondong, Kecamatan Gudo, Jombang, yang mana tempat ini adalah tempat yang pas untuk mengeksekusi si Putri. Karena tempat itu adalah tempat yang cukup sepi dan jauh dari jangkauan masyarakat, makanya mereka membawanya ke tempat itu. Dan singkat cerita ya, pokoknya dia berhenti di situ. Di situ Putri pun langsung kaget, loh kok di sini yang, ayo anterin aku pulang aja. Tanpa jawaban dan jelas, Putri ini langsung melawan mereka bertiga dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi di sini lagi-lagi karena tenaganya laki-laki kan pasti sangat kuat sekali kan ya. Makanya di situ Putri benar-benar kewalahan menghadapi mereka bertiga. Ardiansa terus dua temannya tadi ini langsung menahan si Putri dan memukul perutnya Putri ini berkali-kali sehingga badan Putri ini kesakitan dan lemah tak berdaya. Nah, tapi para sedulur, pada awal mulanya mereka bertiga ini hanya berniat untuk langsung menghabisi nyawanya si Putri. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena lagi keadaan fly, lagi mabuk ya, hawa nafsu ini meningkat. Makanya di situ secara bergantian mereka bertiga menggilir tubuhnya Putri, dan ini membuat Putri semakin lemas dan tak sadarkan diri. Melihat hal tersebut, sudah jelas mereka ini takut jikalau nanti aksinya ini ketahuan. Makanya di situ mereka bertiga berniat untuk membuang tubuhnya Putri ke sebuah sungai yang ada di daerah Kecamatan Purwoasri, Kecamatan Kediri. Tapi sebelum itu, karena niatnya tadi kan untuk mengambil hartanya si Putri, di situ mereka mengambil kayak macam HP, terus motornya si Putri. Barulah di situ dia langsung membopong tubuh Putri untuk dibawa ke sebuah sungai. Dan sesampainya di sana,
Sebenarnya di sini lur, si Putri ini masih hidup bisa dibilang, tapi gara-gara dia dibuang sungai dalam kondisi yang lemas, makanya dia tidak bisa berenang, tidak bisa untuk survive. Makanya tak berselang lama setelah dia dibuang, perlahan-lahan Putri meninggal dunia. Pokoknya cukup miris sekali lah. Di situ setelah semuanya ini selesai, Ardiansah, Ahmad, Lutfi ini pergi dari tempat itu dan menjual motor Putri yang Honda Vario tadi seharga 2,2 juta. Bayangkan motornya Putri Honda Vario, kalian pasti tahu lah pasarannya kan pasti di sekitar harga 10 juta, tapi mereka jual di harga 2,2 juta. Dan di situ lur, sebagian uangnya tadi ini mereka gunakan lagi untuk foya-foya dan bersenang-senang. Bisa ya kayak gini ya. Di sisi yang lain, Kasman, ayahnya Putri ini mulai khawatir karena gadisnya ini kok sudah larut malam kok nggak pulang-pulang. Makanya di situ si Kasman mencoba menghubungi Putri berkali-kali, tapi tidak ada satupun yang diangkat oleh si Putri. Di situ ayahnya juga mencoba untuk tanya ke teman-temannya, kemana sih perginya si Putri, ada yang tahu nggak? Tapi karena nggak tahu ya teman-teman menjawab, waduh Pak, nggak tahu sih si Putri ini kemana. Makanya dari hal tersebut, si Kasman ini mulai khawatir. Dia takut apabila nanti putrinya ini kenapa-napa. Makanya ya nggak berselang lama, dia langsung mencari ke berbagai seluruh tempat yang ada di sana. Terus keesokannya di tanggal 11 Februari 2025 di pagi hari, warga ini dikagetkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang sudah mengapung di Kanal Turi Tunggorono, Desa Pacar Peluk, Jombang. Jasad yang saat itu ditemukan terlihat menggunakan sweater warna kuning, dan di situ para warga ini berbondong-bondong mengamankan jasad tersebut agar tidak hanyut lagi. Barulah dari situlah mereka langsung melaporkan ini semua ke Polsek Megalu, Jombang. Polisi yang mendengar laporan tersebut ini langsung bergerak menuju ke TKP. Di sana mereka langsung melakukan investigasi, mencari alat bukti dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Akan tetapi di situ para warga yang ada di sekitar daerah sana ini tidak tahu dan tidak ada satupun yang mengetahui atau mengenal korban. Sehingga di sini pihak kepolisian ini langsung menyebarkan informasi tersebut, informasi penemuan jasad yang mengapung di sungai ini melalui media sosial, karena bingung ini jasadnya siapa. Nah, terus di samping itu lur ya, polisi ini langsung mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Dan di situ lagi-lagi hasil otopsinya ini menunjukkan bahwa korban ini mengalami kekerasan dengan adanya luka pukulan benda tumpul di kening serta benturan di perut. Kan sebelumnya ditonjolkan, makanya di situ terlihat lah. Nah, terus lur, informasi yang tersebar tadi ini perlahan-lahan terdengar ke telinga Bapak Kasman. Di situ Pak Kasman menyadari ini bahwa kemungkinan besar ini adalah ciri-cirinya sama dengan anaknya. Makanya di situ dia langsung segera pergi ke rumah sakit umum daerah Jombang untuk memastikan apakah memang benar ini anaknya atau bukan. Dan saat mengetahui bahwa jasad itu memang benar putrinya, hati Pak Kasman ini hancur lebur, sedih sekali. Pokoknya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di situ dia tidak menyangka apabila anak kesayangannya ini harus berakhir seperti ini. Di situ lur, Pak Kasman dengan keadaan anaknya seperti itu, dia sangat marah besar dan menuntut pelaku agar bisa dijatuhi hukuman mati. Dan ya singkat cerita, jasad Putri ini dikebumikan di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Dan setelah itu polisi ini langsung bergerak untuk mencari pelaku dari kejadian ini. Nah, terus serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, polisi ini akhirnya dapat mengidentifikasi pelaku dari kejadian ini, di mana pelakunya ini lebih dari satu orang. Di situ juga polisi ini berhasil menangkap pelaku utamanya, yaitu si Ardiansah, di mana dia ditangkap di kawasan Perak, Jombang dengan cara mendeteksi keberadaan HP yang dibawa oleh pelaku. Dan pada waktu itu Ardiansah ini sangat tidak kooperatif sekali. Makanya polisi ini gak segan-segan menghadiahi dirinya sebuah timas panah yang terkena di dalam kakinya. Selain itu, polisi ini juga berhasil menangkap dua pelaku lainnya, tapi di sini tidak ada perlawanan sekali karena mereka sangat kooperatif, berbeda dengan si Ardiansah. Makanya di situ ya setelah semuanya ini ditangkap, Ardiansah, Ahmad, Lutfi ini diperiksa dan diminta keterangan atas perbuatannya itu. Dan di situ lur, mereka semua ini menyampaikan motif dan kronologi dari kematiannya si Putri. Makanya barulah atas intervensi atau interogasi tersebut, mereka bertiga ini menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP
atau pasal 339 KUHP. Terus ada pasal 338 KUHP dengan ancaman ya sudah jelas sangat berat sekali, yaitu hukuman penjara seumur hidup atau seminimal-minimalnya yaitu 20 tahun penjara. Ya, jadi kurang lebih seperti itu para sedulur, cerita mengenai seorang gadis yang baik hati tapi malah berakhir seperti ini. Yuk, di sini gua ajak kalian untuk mendoakan arwahnya si putri supaya si putri ini bisa tenang di sisi Allah. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Oke sedulur, jadi cukup sekian cerita mengenai si putri. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Gua doakan supaya kalian semua ini tetap sehat dan dipermudah rezekinya. Dan sekali lagi di sini gua ingetin kepada kalian semua, jangan lupa yuk subscribe channel ini, jangan lupa di like, share dan nyalakan tombol notifikasinya. Ya, cukup sekian aja lah, gak usah panjang-panjang. See you.